Ke informasi lain, upaya polisi dalam mengungkap penyebab kematian pemuda korban kepercayaan menyimpang dari orang tuanya di Goa, Sulsel, kini mulai menemukan titik terang setelah makamnya digali. Nah, salah satunya tim forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban menemukan luka hantaman benda tumpul di tubuhnya. Penggalian kubur jasad pemuda berinisial DS 22 tahun berlangsung Senin siang di area pemakaman Lembang Panai Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Tim forensik dan kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan fisik serta mengambil sampel dari jasad korban yang dimakamkan 31 Agustus 2021 lalu. Sampel itu akan diperiksa lebih lanjut di Laboratorium Forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan hasilnya baru akan keluar dalam 3 minggu ke depan. Sementara dalam pemeriksaan terhadap jasad korban ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul. Saya bilang di beberapa tempat ada kita temukan, ya di beberapa tempat ada kita temukan. Tadi katanya ada tindakan kekerasan, apakah benda tumpulkah atau benda tumpul? Benda tumpul ya. Di sekujur tubuh. Nanti kami akan sampaikan itu ke teman penyidik. Sementara itu polisi yang melakukan penggeledahan dan olah TKP telah menyita barang bukti yang diduga turut menjadi penyebab tewasnya korban. Kondisi di rumah duka terakhir sekarang kosong, ya. Tidak ada penghuninya. Terus untuk olah TKP sendiri ada barang bukti? Barang yang diamankan atau bagaimana? Sempat diamankan garam yang ada di rumah. Penggalian kembali makam DS ini merupakan upaya polisi mengungkap penyebab pasti kematian pemuda yang diduga tewas akibat aliran kepercayaan menyimpang dari kedua orang tua kakek dan pamannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik, Ustaz Atabik, ini sebelum kita masuk ke ranah pertanyaan tentang pesugihan ya, saya dari dulu penasaran. Kita kan seringkali tim forensik kepolisian ini melakukan pembongkaran makam dengan tujuan untuk meneliti, untuk meriksa, untuk autopsi dan juga lain sebagainya. Kalau dalam Islam sendiri seperti apa, Ustaz? Ya Mas Jemi, ini namanya al-maslahah al-'amah. Ada kebutuhan untuk kemaslahatan bersama, maka mayit yang sudah dikubur boleh digali kembali bagaimana tujuan forensik atau tujuan medis dan tujuan-tujuan yang lain. Bahkan dibolehkan juga manakala diduga ya tanah yang digunakan untuk pemakaman itu milik orang lain yang mungkin nanti ada penyitaan atau pula yang dikhawatirkan tanah itu terserang banjir atau terserang bencana dan sebagainya, maka dibolehkan untuk memindahkan area pemakaman. Kalau dipindahkan berarti kan jenazahnya atau mayitnya dipindahkan. Inilah tujuan-tujuan yang digariskan oleh agama. Namun kalau tidak ada kepentingan-kepentingan itu, tidak ada kemaslahatan yang lebih besar, maka secara prinsip para ulama melarang untuk membongkar kembali makam. Kenapa dilarang? Karena kewajibannya sudah berakhir. Seseorang yang sudah dimakamkan, berarti kan itu adalah tahapan terakhir seseorang mendapatkan perlakuan dari yang masih hidup. Dari mulai dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, terakhir dimakamkan atau dikebumikan. Kalau sudah dimakamkan, sesuai dengan prosedur, kewajiban-kewajiban, dan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya, maka sudah berakhirlah kewajiban kita secara kifayah kepada mayit. Dan tidak ada lagi ya kepentingan-kepentingan untuk membongkarnya, memindahkannya. Untuk itu, secara prinsip para ulama sepakat, termasuk Imam Syafi'i, melarang adanya pembongkaran mayat, melainkan ada kepentingan yang lebih besar, ada dugaan-dugaan, hal-hal yang harus dibuka di depan umum, sehingga bukan dalam rangka ya memindahkan mayat secara ya semena-mena, tapi dalam rangka ada kepentingan, ada kemaslahatan, ada darurat yang membolehkan itu dilakukan oleh kita. Baik, nah kalau soal pesugihannya nih Ustaz, ini kan jelas dilarang dalam Islam. Kalau misalnya hal kecil, soal jimat misalnya, itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk golongan musyrik? Dan bagaimana jika seseorang ini tidak tahu jika terdapat suatu benda yang diduga digunakan untuk pesugihan ada dalam rumahnya nih Ustaz? Ya, pesugihan kan supaya sugih ya Mas Jimmy, supaya kaya gitu ya. Padahal kita kalau ingin kaya tentu ada tuntunan dari agama, bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa, berikhtiar, kemudian meminta pertolongan dari orang-orang yang sukses dengan kekayaannya, bukan malah mencari jalan pintas. Pesugihan dengan jimat itu kan jalan pintas. Ada dua hal.
Jika kemudian dia tidak menaruh keyakinan yang betul-betul kepada jimat itu, kepada benda itu, benda itu yang menyelamatkan, benda itu yang memperkayakan, maka tidak ada masalah. Yang dikhawatirkan adalah dia meyakini bahwa kekayaannya, bahwa suksesnya, bahwa capaiannya itu karena ada benda itu. Sehingga ia betul-betul yakin. Dan kalau benda itu tidak ada, ia seolah kehilangan pegangan. Padahal kita yakin semuanya adalah milik Allah. Sedangkan alat atau benda itu bukan tujuan. Ini adalah sarana prasarana. Dan juga kalau orang tidak tahu, tentu dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis. Rufi al-qalamu an salat. Allah memaafkan 3 orang. Yang pertama, orang yang tersalah, melakukan kesalahan tapi tersalah, tidak disengaja. Kemudian dipaksa dia melakukan kejahatan, pada dia tidak ingin melakukan itu, maka dimaafkan. Atau seorang yang tertidur, tidak sadar, dan tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dikategorikan dosa. Sedangkan mereka yang tahu, tentu ia harus menghindari agar keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah semakin meninggi, dan dia melepaskan dari hal-hal yang ia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, untuk yang tidak tahu gitu, saya jangan pura-pura nggak tahu. Ada yang menggantung di rumah tapi ya pura-pura nggak tahu. Baik.